Oke, untuk materi pertama ini kita akan di matematika dasar ini kita pertama masuk di himpunan bilangan dulu ya. Nah, jadi himpunan bilangan. Kita akan masuk pertama di himpunan bilangan. Oke, himpunan bilangan itu terdiri atas apa aja ya? Yang pertama itu ada bilangan asli. Nah, ini kita anotasikan dia sebagai n gitu ya. Nah, ini termasuk adalah angka yang biasa dihitung. Tapi dengan catatan ketentuan tidak ada angka nol. Tidak ada angka nol ya. Nah, oke. Angka yang biasa dihitung dengan ketentuan tidak ada angka nol. Jadi bukan berarti dia angka 10 itu bukan bilangan asli ya. Tetap dia termasuk bilangan asli. Tapi 10 itu kan hanya karena digitnya 0 ya. Tapi kan dia kan angka 10 itu kan lebih dari 0 ya. Jadi kan ini 0, ini 10, otomatis kan 10 lebih besar dari 0. Nah, itu maksudnya. Nah, angka yang biasa dihitung dengan ketentuan tidak ada angka 0. Oke. Baru yang kedua itu adalah bilangan cacah. Bilangan cacah. Anotasinya itu W. Nah, ini sama, angka yang bisa dihitung dengan ketentuan mengikutkan angka 0. Bisa jadi, atau kita katakan aja ya, bisa jadi tidak ada angka 0 atau ada. Oke, jadi dia sampai situ dulu. Nah, simbolnya itu W. Kalau bilangan asli itu tadi, dia tidak ada sama sekali angka 0 di dalam garis bilangannya itu ya. Tapi kalau bilangan cacah, dia bisa ada angka 0. Nah, oke. Baru yang berikutnya itu ada bilangan bulat. Oke. Yang pertama bilangan asli, bilangan cacah, baru yang ketiga adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini biasanya itu lambangnya I ya, integer gitu ya. Nah, ini range-nya lebih luas lagi. Nah, kalau bilangan asli itu dan bilangan cacah itu tadi rata-rata, bukan rata-rata sih, semua angka yang di-include di dalamnya itu adalah positif. Kalau bilangan bulat, dia ada angka negatif. Range ya, atau jarak. Bisa mencapai angka negatif. Oke, jadi mau negatif 1000 sampai positif 1000 itu termasuk bilangan bulat. Nah, jadi angka 1000, angka misalnya kita taruh angka 1000 nih. 1000 itu bisa masuk ke bilangan asli, dia bisa masuk ke bilangan cacah, dan dia bisa masuk ke bilangan bulat. Nah, baru yang berikutnya adalah bilangan rasional. Ini bilangan rasional. Rasional. Nah, biasanya itu adalah lambangnya Q ya. Oke, ini termasuk angka yang formatnya berbentuk pecahan. Nah, oke. Pecahan. Tapi syaratnya
yang memiliki syarat sorry ya kepotong ya, yang memiliki syarat tidak boleh 0. Boleh 0 antara pembagi atau apa ya, pembagi atau yang satu lagi saya lupa itu namanya apa. Nah, kenapa tidak boleh 0? Kalau misalnya kita taruh ya 1/2 itu masih ada nilainya ya kan, 2/1 itu masih ada nilainya. Oke, minus 1/2 minus 1 ya, minusnya di 1 positifnya di 2 itu masih ada nilainya, minus setengah gitu, atau 1/-2 masih ada nilainya. Tapi kalau 0/2 itu otomatis dia termasuk 0, termasuk bilangan si cacah tadi. Kalau misalnya 2/0 itu tidak terdefinisi, undefined gitu ya. Itu kurang lebih seperti itu. Coba aja di kalkulator ya kan, 2 bagi 0 tidak akan bisa gitu. Kalian coba sampai meledak juga nggak akan bisa. Oke, baru yang kelima itu adalah bilangan irasional. Nah, ini kalau klub ini yang agak berbeda nih, dia nggak bisa dituliskan angka yang tidak bisa dituliskan. Bisa dituliskan dalam bentuk absolut. Oke, maksudnya gimana? Kalau setengah dia masih absolut dia. Berarti 1/2. Min 1/2 masih absolut gitu ya. 1/setengah itu masih absolut. Lalu bagaimana yang irasional ini? Contohnya bilangan irasional adalah akar 2 misalnya. Padahal akar ini kan operasi ya, suatu operasi kan, tapi dia nggak bisa menghasilkan apa-apa karena akar 2 itu nggak ada. Contohnya lagi, misalnya akar 3 ya kan, nggak ada nilainya. Buat yang keempat gitu misalnya, akar yang paling menjebak itu akar -1. Nah, ini paling tidak rasional ini angka seperti ini. Nah, baru yang berikutnya adalah nilai V mungkin ya 3,14 gitu kan. Itu kan gak ada ujungnya ya, 3,14 berapa itu saya lupa, 15 apa gitu. Nah, itu banyak tuh. Nah, ini penting nih konsepnya seperti ini. Nah, oke, sampai di situ kita lanjut ke yang berikutnya itu. Nah, kalau kita ulang di bilangan irasional. Oke, baru yang berikutnya kita akan masuk ke sifat ketidaksamaan bilangan real ya. Kenapa tidak sama? Contohnya ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar ya. Nah, kita taruh misalnya di sini A dan B. Misalnya ada nilai A dan nilai B misalnya. Oke. Nah, kalau misalnya A lebih kecil dari B berarti A lebih kecil dari B. Itu kan kurang lebih seperti itu. Atau misalnya A bisa sama dengan B. Nah, itu masih sama. Nah, ini termasuk ke dalam perbandingan. Oke. Saya rasa ini masih materi dasar yang semua orang masih tahu ya. Baru yang kedua itu adalah transitif misalnya ini. Oke. Misal transitif itu seperti apa? Transitif itu seperti ini loh. Misalnya A lebih kecil dari B. Oke. A lebih kecil dari B, baru B lebih kecil dari C. Otomatis A pasti dia lebih kecil dari C. Oke, sampai ke situ. Itu masih gampang. Baru yang berikutnya adalah penjumlahan. Kelihatan kayaknya penjumlahan. Oke. Penjumlahan. Kalau di penjumlahan dia agak berbeda dia. Kalau kita bisa menjumlahkan kan antara dua entitas ya. Nah, tapi kalau di sini metodenya berbeda nih. Misalnya A tambah B. Nah,
dengan ketentuan misalnya si nilai A ini lebih kecil, baru yang B ini lebih besar dia. Nah, kita akalin misalnya kita ingin memecah dua angka ini. Contohnya, kita ingin menambahkan A dengan C. Misalnya kita taruh nilai baru di sini, variabel baru misalnya nilai C ya. Si C ini punya nilai tersendiri ya. Kita tambah A tambah C gitu ya, baru kita tambahkan B tambah C gitu. Otomatis nilainya nanti A tambah C ini tetap akan lebih kecil dibandingkan B tambah C, karena sifatnya ini, si A ini lebih kecil dia daripada si B yang lebih besar gitu. Makanya tetap hasilnya A tambah C dibandingkan dengan B tambah C, tetap hasilnya kan lebih kecil. Kenapa? Karena pembandingnya sama, ini jumlahkan sama kan, C sama C juga kan. Mau kita coba contohnya 2 dengan 3 misalnya. Oke, 2 pasti lebih kecil dari 3. Kita tambahkan angka 1. Misalnya si C ini angka 1 ya, berarti 2 tambah 1 dengan 3 tambah 1, otomatis lebih kecil 2 tambah 1 dibandingkan 3 tambah 1. Oke. Nah, sampai di situ. Sama juga dengan perkalian juga seperti itu. Perkalian juga sama. Kalau A-nya lebih kecil dari B, mau kalian kali A dikali dengan C, B dikali dengan C, otomatis nilai si A kali C lebih kecil dibandingkan nilai si B dikali dengan si C. Nah, kalau perkalian dengan bilangan negatif, nah ini agak trik ini sebenarnya. Perkalian yang ini perkalian positif ya. Positif. Kalau positif otomatis nilainya tambah besar gitu. Positif. Kalau misalnya nilai C-nya negatif, nilai si A dan B positif, berarti misalnya A lebih kecil dari B. Oke. Kita kalikan dengan si C yang nilainya negatif. Negatif. Ya berarti A kali C berarti minus AC. B dikali C berarti minus BC. Tapi kan nilainya sama ya. Nilainya kan nggak berubah ya antara A dengan B. Otomatis ini jadi berbanding terbalik ya. Ini udah pasti. Kita coba. Oke. Misalnya ada 2 dan 3. Otomatis 2 lebih kecil daripada 3 ya. Kita kalikan dengan minus 1 misalnya. 2 dikali 1 minus 1 dikali 2 berarti minus 2. Minus 1 dikali 3 minus 3. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah minus 2. Oke, sampai di situ. Oke, baru yang selanjutnya adalah sifat komutatif. Sifat komutatif ya. Komutatif itu diambil dari bahasa apa namanya? Communication, artinya bertukar ya. Kalau komutatif berarti pertukaran, bertukar dia. Berarti kalau misalnya A tambah B itu sama dengan B tambah A. Oke ya. Dan ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Contohnya A kali B sama dengan B dikali A. Ini sama, ini boleh. Tapi kalau misalnya A kurang B, itu tidak sama dengan B dikurang A. Udah pasti. A per B tidak sama dengan B per A. Oke, contohnya 3 tambah 2 sama dengan 2 tambah 3. Benar. 3 dikali 2 sama dengan 2 dikali 3. Benar, ya kan? Masih bisa komutatif. Tapi kalau misalnya 3 dikurang 2, apakah sama dengan 2 dikurang 3? Otomatis tidak sama, ya kan? 3 dibagi 2, apakah sama dengan 2 dibagi 3? Tidak sama. Mau kalian coba aja sendiri di kalkulator. Oke. Selanjutnya. Nah, yang berikutnya adalah sifat asosiatif ya, sifat asosiatif. Sebentar, pengen saya mau habis. Oke. Asosiatif. Asosiatif itu simpelnya dia cuma memindahkan tanda kurung ya. Contohnya A tambah B tambah C kurang lebih ya. Misalnya tadinya kalian pengen mendahulukan ini sama dengan A tambah B duluan baru C. Nah, itu sama kok hasilnya. Berikutnya adalah misalnya A dikali B dikali C. Apakah sama dengan A kali B kali C? X kali C. Nah, ini kalau kalian dulu akan B kali C,
Itu sama aja dengan kalian mendahulukan A kali B nya dulu baru dikali C, itu sama ya pas ya, benar. Tapi yang nanti berbeda itu misalnya kalau asosiatif, kalau tadi komutatif itu kan dua operator ya. Kalau operator itu istilahnya penjumlahan, pengurangan seperti itu ya. Saya seperti di sini. Oke. Itu kan hanya satu operator, dua variabel, tapi dua variabel A tambah B ya kan. A dan B itu variabelnya, tambah kalinya itu kan operatornya. Nah, kalau komutatif untuk satu operator ya kan, itu kan satu operator ya namanya ya. Tidak bisa untuk pengurangan. Tetapi kalau asosiatif dia masih bisa. Oke. Contohnya A tambah B dikurang C misalnya. Kalian pengen mendahulukan ini. Itu sama aja dengan A tambah B kurang C, itu masih bisa. Oke. A kali B per C misalnya. Kalian mau dahulukan ini. Itu masih bisa kok, dengan A kali B duluan baru dibagi dengan C. Masih sama karena dia ada dua operator. Dua operator dengan catatan dia kali bataku sistemnya kali bataku. Oke, artinya apa? Kali bagi dulu, baru tambah kurang. Oke, maksudnya seperti apa? Contohnya seperti ini. A tambah B per C misalnya. Apapun yang kalian mau, B tambah C ini harus duluan, baru A ini dijumlahkan dengan hasilnya dari B tambah C, B bagi C maksudnya. Oke, kecuali ada tanda kurung, contohnya A tambah B per C, ya kan? Terus kalian taruh tanda kurung di sini. Otomatis nilai A tambah B itu harus duluan karena dia ada di dalam kurung, barulah jadi bagi dengan C. Nah, ini tidak sama dengan hasilnya dari A tambah B dalam kurung B bagi C. Nah, ini nggak sama hasilnya. Ini tidak sama. Kenapa? Ini operatornya beda. Seperti yang ini. Kalau kalian perhatikan, kali bagi dahulu, ya kan? Baru habis itu tambah kurang. Oke ya, sampai situ. Untuk perkalian juga sama, asosiatif tadi udah dibahas ya, asosiatif. Nah, kalau distributif nih, ini distributif. Yang berikutnya ini dasar aljabar nih. Distributif. Oke, distributif. Nah, kalau distributif punya trik ini misalnya. Kalau pernah belajar persegi panjang yang mencari keliling kan ya. Keliling dari persegi panjang itu kan sama dengan 2 dikali panjang tambah 2 dikali lebar ya. Nah, kalau sifat distributifnya berarti 2 dikali panjang tambah lebar. Maksudnya seperti apa? 2 dikali panjang baru 2 dikali lebar. Pembuktiannya seperti ini. Misalnya 2 dikali 3 tambah 2 dikali 5, ya kan? Apakah betul sama dengan 2 dikali 3 tambah 5? Kira-kira sama atau enggak ya? Pasti sama. 2 kali 3 6, 2 kali 5 10. Oke, hasilnya 16. 2 dikali 3 tambah 5, ini kan dalam kurung ya. Dalam kurung berarti 2 kali 3 tambah 5. 3 tambah 5 berapa? 8. 8 kali 2 16 juga. Sama ya. Itulah sifat distributif. Oke, baru yang berikutnya adalah definisi bilangan 1. Oke, jadi sebenarnya fungsinya apa sih mempelajari seperti ini? Sebenarnya fungsinya kita nggak sadari ya. Contohnya kita dalam transaksi keuangan, atau nggak usah keuangan, di transaksi belanja aja kira-kira. Terkadang kita kan mendahulukan perhitungan yang lebih mudah kan? Mendahulukan perhitungan yang lebih mudah. Dilakukan itu paling ketara pada saat komutatif ya sebenarnya.
di komutatif atau mungkin di asosiatif, itu paling ketaranya di situ dia. Kita sering memakai metode yang sama gitu, komutatif dan asosiatifnya. Di situ kita sering melakukannya. Nah, sekarang kita menjumlahkan dulu harga yang paling mudah menurut kita jumlahkan, baru habis itu kita jumlahkan dengan bilangan lainnya sehingga kita dapat bilangan hasilnya. Oke, mungkin penjelasan hari ini sampai di situ dulu. Terima kasih. Happy day lagi.